Terima kasih pemirsa telah setia tetap bersama kami di acara Mata Desi. Tentunya bersama saya, Desi Frani selaku moderator di episode hari ini. Kupas tuntas acara Korean Day dalam sinetron dari Jendela SMP. Bagaimana tanggapan Mas Nathan melihat adanya acara Korean Day dalam sinetron dari Jendela SMP ini? Sinetron itu kan memproduksi sebuah budaya, jadi sangat krusial tentang budaya apa yang diciptakan. Dan ketika tidak diperhatikan, ini akan mempengaruhi audiens yang dalam case kita ini adalah remaja ya. Jadi menurut saya Korean Day ini cukup membahayakan. Oke, saya izin menanggapi Mas Nathan ya. Berbahaya gimana ya Mas? Justru acara Korean Day ini dalam sinetron itu tuh menurut kami tuh sangat menghibur dan menarik atensi bagi kami para generasi milenial. Seperti itu. Oke, saya izin menambahkan tanggapannya Fani ya. Nah, kita pasti sudah tahu ya, gelombang budaya Korea Selatan itu sangat booming. Nah, saya kalau melihat dari sisi influencer, emang menguntungkan sih mengangkat topik yang berunsur Korea Selatan ini. Karena memang sudah ada komunitasnya sendiri, dan juga fansnya termasuk sangat solid dan juga kuat. Nah, harusnya implementasi Korean Day di sinetron dari Jendela SMP ini akan membawakan popularitasnya sendiri. Baik, itu artinya Mbak Fani dan Dorin menikmati dan tidak mempermasalahkan adanya adegan acara Korean Day dalam sinetron ini. Baik, Mbak Olin, Anda belum menyampaikan pendapat, apakah Anda ingin berpendapat? Ya, terima kasih Mbak Desi atas kesempatannya. Kalau saya ya, selaku pelajar SMA itu realistis aja sih. Jadi, sebagaimana saya sebagai seorang pelajar itu mencari konten-konten yang dapat menghibur gitu. Contohnya konsep Korean kayak gini. Nah, kalau misalnya di sekolah saya ada event-event atau ada acara-acara terkhusus yang menggait siswa-siswa dari sekolah saya sendiri maupun dari sekolah yang lain itu tentu akan membawa banyak siswa yang tertarik. Jadi, event-event yang dibentuk itu tidak sia-sia. Jadi ya realistis aja, cari konsep yang kebanyakan orang atau anak muda saat ini tuh suka gitu. Nah, untuk Olin sebagai pelajar nih, tentunya belum memiliki andil untuk memproduksi ya. Maka peran kita sebagai Olin sebagai pelajar ini adalah untuk memilih tontonan. Demikian pula sebagai produser itu berperan untuk memproduksi media budaya yang nasionalis tentunya. Nah, di sini kita memerlukan keterkaitan yang saling mutualisme. Bayangkan ketika produser ini sudah membuat hasil budaya yang Indonesia sentris tapi tidak ada penonton, ya tentunya akan gulung tikar gitu saja. Terima kasih atas pandangannya. Saya garis bawahi berarti Mas Nathan melihat bahwa kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk mengembalikan kualitas konten di tanah air kita, Indonesia. Baik, terima kasih atas setiap pandangan yang telah diberikan. Sebelum kita akhiri, saya akan memberikan kesempatan untuk setiap narasumber menyampaikan closing statement terkait acara Korean Day dalam sinetron dari Jendela SMP. Kita mulai dari Mbak Dorin terlebih dahulu. Silakan closing statement Anda. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau dari saya melihat bahwa industri di Indonesia itu khususnya pada sinetron masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, melihat kemajuan industri hiburan di negara lain, kita bisa menjadikannya sebagai bentuk dorongan dan motivasi dalam upaya memajukan konten-konten dari industri hiburan Indonesia. Dan acara Korean Day ini dalam sinetron dari Jendela SMP sebenarnya bisa-bisa saja dilaksanakan, selagi itu bermanfaat bagi kemajuan industri hiburan kita. Nah, kita bisa mengambil makna positifnya di balik acara Korean Day itu. Karena memang pasar kita saat ini lebih mencondong ke arah budaya Korea Selatan, sehingga tidak ada salahnya menjadikan konten produksi Korea Selatan sebagai bentuk acuan bagi konten produksi dalam negeri. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Fani, singkat saja, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Desi. Saya izin menanggapi ya dengan pendapat Mbak Doren tadi. Saya pun setuju dengan apa yang dibilang. Jadi kita itu tidak boleh hanya melihat dengan satu kacamata pandang saja mengenai bagaimana industri Korea sekarang lebih sering digunakan atau masuk ke dalam industri hiburan Indonesia. Sehingga hal tersebut itu merupakan sesuatu yang membuat kita rugi gitu atau berbahaya gitu ya. Tetapi kita juga harus memiliki pemikiran bahwa hal tersebut itu juga saling menguntungkan pihak kita. Karena dengan adanya kebudayaan Korea yang diangkat ini menjadikan konten yang dibuat di dalam negeri ini semakin menarik atensi khususnya para generasi milenial seperti kita, seperti itu. Terima kasih. Lalu Mbak Olin, silakan. Terima kasih Mbak Desi atas kesempatannya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Fani dan Kak Dorin tadi terkait dengan Korean Day. Nah, Korean Day ini kan merupakan ajang untuk menampilkan budaya Korea Selatan. Kita bersama tidak
bisa sepihak untuk menyalahkan bahwa yang menonton maupun yang menyelenggarakan tidak nasionalis. Akan tetapi tantangan bagi kita bagaimana ke depannya kebudayaan Indonesia itu bisa dikemas hingga pada akhirnya mendunia seperti budaya Korea Selatan saat ini. Baik, terakhir kepada Mas Nathan, mohon untuk dipersingkat, silakan closing statement Anda. Oke, bagi saya besar harapan sebagai seniman itu agar produksi budaya melalui media ini dapat meningkatkan rasa nasionalis sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat dalam artian menguntungkan juga bagi produsen. Terima kasih. Acara Korean Day bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi menghibur, namun di sisi lain menggerus nilai nasionalisme. Menikmati kebudayaan Korea tidaklah salah, namun jangan sampai menggantikan kebudayaan Indonesia. Nilai nasionalisme dalam diri kita hendaknya tidak hilang. Sekian episode 5 acara Mata Desi. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.